Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ambarwati dari semester 3C. Akan mereview jurnal hukum administrasi negara, yaitu tentang asas dan norma hukum administrasi negara dalam pembuatan instrumen pemerintah, yang ditulis oleh Rinal Nurdiansyah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Peraturan adalah hukum yang in abstracto atau general norm yang sifatnya mengikat, umum atau berlaku umum, dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general. Berdasarkan penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di daerah yang juga mengikat umum. Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. 2. Bersifat universal, ia menciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. Ketiga, ia memiliki kekuatan untuk mengkoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazimnya bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Selanjutnya, peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Peraturan ini adalah semacam hukum bayangan dari undang-undang atau hukum. Oleh karena itu, peraturan ini disebut pula dengan istilah pseudo wetgiving atau perundang-undangan semu, atau Spiegelrecht atau hukum bayangan atau cermin. Secara praktis, kewenangan diskresioner administrasi negara yang kemudian melahirkan peraturan kebijakan mengandung dua aspek-aspek. Yang pertama, kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat objektif. Kedua, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi negara itu dilaksanakan. Selanjutnya, berkenaan dengan keputusan atau besking. Meskipun diasumsikan bahwa setiap keputusan yang telah dikeluarkan dianggap sah oleh hukum, akan tetapi di dalam praktek hampir semua surat keputusan, khususnya dalam praktek administrasi negara di Indonesia, terdapat klausula pengaman yang pada umum berbunyi, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Rumusan seperti itu di satu sisi bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan di sisi lain bertentangan dengan asas praduga rehmating. Dengan kata lain, klausul pengaman ini merupakan sesuatu hal yang keliru, tidak bermanfaat dan mubazir, sebab dapat menggoyahkan sendi-sendi kepastian hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.